Oke, halo teman-teman, balik lagi di Fisika Sumba. Kali ini kita akan belajar tentang termodinamika, uh, khususnya di contoh soal. Jadi di sini ada satu contoh soal. Contoh soalnya seperti ini. Jadi jika seutas kawat yang panjangnya L, kemudian linear alfa dan modulus yang isotermik Y mengalami perubahan sangat kecil dari keadaan setimbang awal ke keadaan setimbang akhir akibat gaya F, buktikan bahwa perubahan gaya tegangannya sama dengan df min alfa ay d theta ditambah ay per l dl, ya. Jadi kita disuruh untuk membuktikan bahwa df itu persamaannya seperti ini, ya. Oke, kalau kita perhatikan persamaan ini, gaya ini merupakan fungsi dari theta dan l, ya. Jadi ini bergantung terhadap theta dan l. Sehingga kalau kita bawa dalam bentuk fungsi, dia kan seperti ini. F itu merupakan fungsi theta dan L. Ya. Jadi gaya merupakan fungsi theta dan L. Nah, dari fungsi ini kita bawa dia dalam bentuk diferensial parsial, ya. Maka modelnya kan seperti ini. df sama dengan do f per do theta L d theta ditambah dengan do f per do L theta di sini dl. Ya. Jadi ini df ini f ini kita turunkan terhadap theta di mana L-nya konstan, ya. Lalu kita turunkan lagi nilai f ini terhadap L, tetapi T-nya kita konstan. Bikin konstan di sini gitu, ya. Oke. Nah, setelah kita temukan persamaan ini, yang kita akan lakukan lagi adalah cari nilai ini. Ya, berapa besar nilai do F per do L per do F do L theta, do F do theta L. Nah, pertama kita coba cari ini dulu, ya. Oke. Cari nilai do F per do L theta, ya. Oke. Ini langkah pertama. Cari nilai do F per do L theta. Nah, untuk mencari nilai ini kita dapatnya dari mana? Kita dapat mencari nilai ini dari modulus yang, ya. Modulus yang, ya. Oke. Kalau kita perhatikan di modulus yang itu, ini biasanya simbolnya Y atau E, ya. Y atau E. Tetapi untuk di sini, kasus ini, modulus yang itu sama dengan Y. Sehingga di sini kita pakai Y. Y sama dengan stress per strain, ya. Jadi modulus yang itu seperti ini. Tegangan per tegangan, ya. Atau tegangan per tegangan, ya. Jadi modulus yang stress per strain, tegangan per tegangan. Di mana kalau tegangan itu, ya, tegangan itu kan gaya per luas penampang, ya. Jadi do F per A, ya, tegangan. Lalu kita bagi dengan regangan. Regangan itu adalah panjang, perubahan panjangnya dibagi dengan panjang mula-mula. Oke, bisa dipahami, ya. Jadi perubahan panjang dibagi panjang awal atau panjang mula-mula. Jadi kalau kita gambarkan kan seperti ini dia. Misalnya di sini, ini kita nanti supaya rapi. Misalnya ini ada satu, anggaplah ini adalah kawat, ya. Oke. Dari sini ke sini adalah panjang mula-mula. Lalu yang saya arsir ini adalah luas penampangnya, ya. Nah, kalau ini kita kasih dia gaya sebesar F, kita tarik dia kawat ini, maka dia akan mengalami pertambahan panjang, ya. Pertambahan panjangnya yang ini, ya. Dari sini ke sini, ini adalah dl, pertambahan panjang. Oke? Bisa dipahami, ya? Jadi yang ini, yang warna merah ini
Ini adalah pertambahan panjangnya dl ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kalau regangan ini kan tanpa satuan dia kan? Ini kan tanpa satuan dia, tidak ada satuan atau tidak ada dimensinya. Karena ini kan meter per meter ya, dl itu kan perubahan panjang kan meter satuannya. Panjang mula-mula juga meter ya, sehingga regangan meter per meter kan tanpa satu kan, ini kan satu ya. Jadi regangan tanpa satuan, kalau tegangan ini kan gaya per luas penampang ya, sehingga satuan dari modulus yang ini adalah Newton per meter pangkat 2 ya, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi kita tulis kembali, jadi Y sama dengan dF per A dibagi dengan dl per L. Sehingga ini kan sama dengan seperti ini. Y sama dengan, Y besar ya, Y besar sama dengan dF per A dikali L per dl ya. Ya kan? Nah, kalau kita tulis lagi, Y sama dengan, kita pisahkan L per A dikali, kalau kita bawa ini kan dF per dl ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Y sama dengan L per A, ini kalau kita bawa dalam bentuk diferensial parsial ini, ya kan? Sehingga ini dia bisa menjadi do F ya. Do F per do L, di mana tetanya yang konstan. Oke, kita sudah dapat ini ya. Ini. Ya, do F per do L, theta konstan ya, ini ya. Nah, ini yang saya kasih garis merah itu ya. Oke, sehingga kalau kita lanjutkan lagi, ini kan kalau kita cari ini saja supaya kita mencari dF per dl-nya, dF per dl tetanya, berarti semua ini Y, L, dan A ini kan kita bawa ke ruas yang sama ya. Berarti Y dikali A kan YA ya. Nah, L ini jadi pembagi sama dengan do F per do L theta. Ya, kita sudah dapatkan ini. Oke, ini persamaan satu. Anggap ini adalah persamaan satu. Ya, selanjutnya kita juga harus mencari nilai do F per do theta L. Ya, jadi langkah kedua, cari nilai do F per do theta, do F per do theta L ya. Nah, lalu kita carinya dari mana? Untuk mencari nilai ini, kita lihat dari koefisien Y linear ini kan. Jadi ini cari dari koefisien pemuaian ya, koefisien pemuaian ini linear ya, sehingga kalau kita tulis di sini alfa itu kan perubahan panjang dibagi panjang mula-mula dibagi dengan perubahan suhu kan, ini kan ya. Ya, oke. Selanjutnya alfa sama dengan dl per L dikali, ini kan per 1 ya, ini kan per 1 di sini. Ya, berarti C per D theta. Sehingga alfa sama dengan C per L dl per D theta. Oke, ini kita bawa dalam bentuk diferensial parsial, berarti alfa L sama dengan do L per do theta, di mana di sini yang konstan adalah gaya. Oke, kalau kita lihat di sini, yang ini, anggaplah ini adalah persamaan 2. Kalau kita lihat di sini kan, kita belum mendapatkan nilai ini kan. Kalau ini kan do F per do theta ya. Kalau sedangkan ini do L per do theta. Belum sama ya. Nah, untuk mencari nilai selanjutnya, mencari nilai ini, kita tinggal melanjutkan ini. Ya. Oke.
Untuk mencari supaya sama do F per do theta ini, kita lihat dari tinjau dari teorema matematis ya. Nah, teorema matematis. Ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu supaya nanti kita bisa tulis lebih jelas dia. Oke, ini bagian atas ini saya hapus ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ini saya sudah hapus soalnya supaya kita bisa tulis di sini. Oke, kita lihat. Nah, untuk mencari nilai ini do F per do theta L ini, kita tinjaunya dari teorema matematis ya. Kita bisa uraikan dari sini ya. Dimana kalau teorema matematis untuk koordinat ruang itu do X per do Y Z, do Y per do Z X, do X do Z Y itu sama dengan minus 1. Nah, berdasarkan persamaan ini, kita bisa mengkonversi atau transformasi koordinat ruang ini ke dalam ini ya, koordinat termodinamika ya. Untuk ini kan koordinat untuk kasus kawat tadi ya, kawat yang diregangkan ya, kawat yang diregangkan tadi itu ya di soal itu. Sehingga yang kita mau cari kan ini ya, ini do F per do theta L ya. Sehingga kalau kita mau cari do F per do theta L, maka semua yang ini kita pindahkan di ruas kanan. Kalau kita pindahkan di ruas kanan, maka ini jadi pembagi ya. Tinggal kita balik dia sama dengan do L per do theta F dikali dengan do F per do L theta. Ya, di sini ingat di sini harus ada tanda min ya. Karena di sini minus 1. Ya. Ini kan do theta per L ya. Nah, kalau ke sini kan menjadi pembagi dia ya. Sehingga nanti L-nya ini naik ke atas sedangkan theta-nya turun ke bawah ya. Oke. Nah, selanjutnya ini kan kita sudah dapatkan nilai do L per do theta F ya. Do L per do theta F itu kan bukan minus ya, alfa kali L ya. Oke. Ini kita tulis di mana ya? Kita tulis di sebelah sana ya. Mohon maaf, ini kita hapus dulu. Yang sebelah sini. Kita hapus dulu sehingga do F ya, do F per do theta L sama dengan do L per do theta. Lihat di sini. Do L per do theta F itu sama dengan alfa kali L. Berarti kan di sini min, berarti min alfa dikali L. Oke, lihat lagi. Lihat lagi nilai do F per do L ya. Untuk nilai do F per do L ini kan kita tadi kan kita sudah dapatkan besarnya adalah Y A per L ya. Y A di per L ya. Jadi ini kita tinggal coret yang sama. Ini habis ya. Berarti do F per do theta L sama dengan min min alfa Y A. Jadi kita sudah dapatkan nilai do F per do theta itu adalah min alfa A Y. Sehingga kita tinggal mensubstitusi nilai daripada do F per do theta L ini kayak persamaan ini kan. Sehingga dF sama dengan do F per do theta L ini ya, min alfa A dikali Y dikali dengan D theta. Ditambah ini do F per do L
Do F per do L tadi kita sudah dapat do F per do L itu kan ini ya, YA per L dikali dengan DL. Ya, jadi kita sudah dapatkan nilai ini. Nah, ini sama dengan ini ya. Oke. Jadi demikian cara mencari atau menguraikan atau membuktikan nilai DF ini. Ya, oke, sampai jumpa di video berikut. Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Terima kasih.